Halo, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis dari PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai emas sedang menggoda, di mana kita akan melihat bersama-sama peluang emas yang ada di pasar emas pada saat ini. Oke, seperti Anda bisa melihat, hari ini saya akan membahas aset favorit saya, yaitu emas. Oleh karena itu juga saya semangat sekali karena seperti Anda bisa melihat di judulnya pun, saya menyebutnya emas sedang atau senang menggoda. Nah, kenapa demikian? Karena saya melihat bahwa emas secara teknikal sangat menggoda pada saat ini setelah turun secara signifikan. Kita tahu bersama bahwa emas itu telah mencapai kemarin sempat 1130-an. Dan sebelumnya juga ketika mencapai puncaknya sekitar 1920. Jadi dengan kata lain dia sudah turun sekitar 41%. Nah, banyak orang mengatakan apakah dia memang sudah mencapai harga terendahnya pada saat ini atau tidak. Nah, mari kita akan melihat dalam slide berikutnya. Dan juga kita akan fokus sekaligus kepada dolar karena ini penting sekali seperti kita tahu juga bahwa ada korelasi yang negatif di antara emas di satu sisi dan juga US dollar di sisi lainnya. Jadi kita selalu juga harus memperhatikan pergerakannya US dollar jika ingin mengetahui geraknya emas itu sendiri ke depannya. Nah, kalau kita melihat the big picture, saya pernah menunjukkan chart ini. Kita melihat secara Elliott wave, kita sedang menyelesaikan satu turun, dua naik, 3 turun, 4 naik, dan sekarang kita berada dalam wave 5. Nah, the big question atau pertanyaan besar pada saat ini adalah apakah wave nomor 5 ini telah selesai atau tidak. Jadi kita melihat lebih dekat wave 5 ini sendiri yang mencapai puncaknya di sekitar 1345, lalu dia turun membentuk wave 1 turun, 2 naik, 3 turun, 3 seperti kita bisa melihat biasanya paling panjang yang paling jauh juga ke bawahnya, 4 naik dan 5 turun. Tadi saya sudah sebut dia sampai sekitar 1131.85. Nah, ini 5 ini bisa merupakan akhirnya dari penurunan atau 5 wave ini merupakan wave 5 besarnya ke bawahnya. Tetapi bisa juga bahwa 5 wave ini merupakan wave 1 dari wave 5. Jadi kita masih harus melihat ke depannya apakah ini memang sudah selesai atau tidak. Dari segi waktunya saya rasa agak pendek wave 5 ini. Tetapi dari segi jaraknya make sense atau masuk akalnya. Nah, kemarin juga ketika saya membahas emas terakhir kali, saya juga menunjukkan chart ini. Kenapa demikian? Karena ini chart penting sekali. Kita melihat sebelumnya itu ada supportnya di sekitar 1550. Kita melihat setelah pertama kali tersentuh tidak pecah, kedua kali juga tidak, ketiga kali juga tidak. Tetapi keempat kali memang pecah dan turun seperti air terjunnya. Lalu kita melihat juga ketika dia mencapai 1180, dia mencapai lembahnya di sini satu kali, kedua kali, dan kemarin setelah mencapai level itu lagi, dia memang pecah ke bawahnya. Namun kita melihat tidak turun seperti sebelumnya. Nah, kita bisa melihat di slide berikutnya, malahan dia berbalik arahnya. Jadi harusnya kalau kita melihat sebelumnya ketika dia pecahkan 1550, dia memang turun dengan cepat sekali. Namun ketika dia kemarin pecahin 1180, kita melihat candlestick ini yang merah yang panjang, dia ternyata minggu berikutnya, apalagi minggu berikutnya lagi, dia naik dan membentuk 2 hammer atau palu secara berturut-turut. Nah, hammer ini secara candlestick berarti bahwa tren telah berakhir. Itu bisa baik naik maupun turun. Jadi dia palu udah selesai gitu. Dan kita melihat ini memang terbentuk 2 kali berturut-turut. Jadi ini sinyal yang cukup kuat. Namun sekali lagi kita perlu konfirmasi dalam beberapa pekan berikutnya apakah penurunan ini memang sudah selesai atau tidak. Tapi untuk sementara waktu kelihatannya cukup menarik untuk naik lagi ke depannya.
Nah, ini juga kembali lagi kita melihat bahwa sebelumnya pecah dia turun memang cepat sekali, namun kemarin ketika dia pecah, dia kembali naik di atas 1180 dan pada saat ini ketika video ini dibuat, dia bergerak di sekitar 1187. Jadi boleh dikatakan bahwa ini kemungkinan, sekali lagi kemungkinan kita masih harus melihat beberapa pekan ke depannya merupakan false breakdown di mana dia memang break level tersebutnya tetapi dengan segera naik di atasnya lagi. Jadi ini memang untuk sementara waktu kelihatannya cukup bagus pergerakan emas untuk memang naik dalam waktu dekat ini. Nah, ini juga kita melihat level apa yang perlu diperhatikan ke depannya untuk memastikan bahwa dia akan naik lebih banyak lagi ke depannya. Tentunya kita melihat level di sini, garis biru, merupakan moving average 50 hari. Artinya harga rata-rata selama 50 hari terakhir. Ini biasanya level yang cukup penting kita melihat juga. Sebelumnya ketika dia naik sampai sekitar 1250, dia memang naik di atas sedikitnya, tapi ternyata tertahan dan turun lagi. Nah, sekarang dia makin naik ke level tersebut, memang masih tertahan, tetapi kita akan melihat beberapa hari ke depannya, apakah dia berhasil naik di atas 1208 atau tidak. Jika iya, berarti dia akan naik lebih lanjut, pertama ke 1250 dan tentunya lebih lanjut lagi ke sekitar 1280. Nah, ini juga chart yang saya sudah lama tidak menampilkan karena memang pergerakannya pelan-pelan berhubungan. Ini merupakan monthly chart atau chart bulanan. Nah, kita melihat secara Elliott Wave ini the big structure, bukan yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi, karena itu merupakan 1, 2, 3, 4, 5 dari wave nomor 4 ini. Kita melihat dia telah menyelesaikan wave 1 naik, 2 turun, lalu wave 3 besar sekali dan panjang sekali. Kita melihat di sini memakan waktunya cukup panjang, sekitar 9 tahun. Lalu 3 tahun terakhir ini dia sebetulnya membentuk wave nomor 4 di sini. Yang sekali lagi terbentuk dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, again the question is apakah level terendahnya di sini di 1131.85 merupakan level terendahnya? It could be. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat dia meretrace sekitar 61,8% dari wave sebelumnya di sini, dari sekitar 680 ke 1920. Level itu ada di sekitar 1150 atau memang level terendah kemarin. Terus saya juga melihat sinyal yang sangat-sangat penting, dan ini yang paling penting dari chart ini adalah bahwa kita melihat RSI atau Relative Strength Index di bawah ini menunjukkan bullish divergence. Artinya apa? Bahwa harga emas memang sedang turun, namun RSI-nya sendiri sudah mulai naik. Oleh karena itu juga kita melihat dia akan naik dalam waktu dekat ini gitu. Cuman perhatikan juga ini merupakan chart bulanan. Artinya memang ini pergerakannya pelan-pelan, jadi bisa memakan waktu masih sekitar beberapa pekan ke depannya. Nah, ini juga chart yang aneh tapi nyata. Saya juga nggak tahu kenapa bisa ya, tapi memang saya menemukan chart ini di tradingviews.com. Ini dinamakan the puking camel atau unta yang muntah. Nah, artinya apa? Ini bukan artinya unta yang muntah, tapi investor di pasar emas itu begitu kesal melihat harga turun selama 3 tahun terakhir ini sampai mereka muntah dan menjual emas terakhir mereka. Nah, ini biasanya merupakan titiknya di mana pasar emas akan berbalik arah. Karena secara logika aja, kalau kita melihat, kalau misalnya semua orang yang mau menjual emas telah menjualnya, artinya apa? Bahwa hanya tertinggal yang mau beli. Dan ini juga merupakan suatu tanda yang sangat bagus ya, bahwa memang dalam beberapa pekan ke depannya, mungkin kita akan melihat bahwa harga emas itu akan kembali berbalik arah dan kembali naiknya. Dan membentuk tentunya, kalau kita mengingat chart sebelumnya, membentuk wave 5. Nah, wave 5 ini sendiri tentunya akan memecahkan rekor high sebelumnya di 1920 dan menurut saya akan mencapai targetnya setidaknya 5 hingga 8.000 ke depannya.
Nah, tadi saya katakan kan pada awal presentasi, jangan kita lupa kita harus melihat US dollar. Kenapa demikian? Karena selalu ada korelasi yang negatif di antara US dollar dan emas. Dan pada saat ini kita melihat ada posisi yang sangat crowded atau besar, di mana kebanyakan orang itu pada saat ini memegang US dollar, jadi mereka punya long position atau posisi beli terhadap US dollar, dan mereka short atau jual treasuries atau obligasi pemerintah. Nah, mereka mengharapkan apa? Kalau misalnya Anda mengharapkan bahwa US dollar akan naik, berarti Anda berasumsi bahwa ke depannya suku bunga akan naik. Dan memang itu harapan di antara pelaku pasar pada saat ini. Sebaliknya juga, kalau kita melihat misalnya bahwa trader itu kebanyakan short treasuries, mereka artinya berharap bahwa suku bunga memang akan naik dalam waktu dekat ini. Saya rasa asumsi ini salah besar. Kenapa? Karena saya melihat bahwa ekonomi Amerika Serikat ke depannya akan melambat kembali. Kenapa? Karena kita melihat Jepang, Eropa, dan juga China pada saat ini melambat. Kalau itu terjadi, kemungkinan besar juga Amerika juga akan kena imbasnya dan akan turun juga kinerja perekonomiannya. Dan kedua juga kita melihat bahwa jumlah utang di Amerika Serikat itu pada saat ini sangat besar. Jadi untuk menaikkan suku bunga mereka sangat-sangat kesulitannya. Ketiga, saya lihat juga bahwa recovery yang sedang berjalan di Amerika Serikat itu not sustainable atau tidak akan bisa dipertahankan tanpa QE. Kita ingat juga, baru kemarin The Fed mengakhiri stimulus yang diberikan kepada perekonomian. Jadi ini juga menurut saya pada akhirnya akan menyebabkan ekonomi akan melambat kembali karena likuiditasnya berkurang dan suku bunga pada akhirnya tidak akan bisa dinaikkan seperti yang diharapkan sama pelaku pasar pada saat ini. Nah, ini juga caranya penting sekali. Tolong perhatikan dengan seksama. Kita melihat pada saat ini US dollar speculative long positioning baru saja kembali naik 2,5 miliar US dollar ke suatu rekornya dalam sejarah. Kita melihat sedang mencapai 47,6 miliar US dollar. Artinya lebih dari 500 triliun rupiah long US dollar. Dan kita melihat juga garis hitam ini long position dari US dollar itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kebanyakan trader pada saat ini menjual euro, menjual Japanese yen. Alasannya memang sangat jelas. Kenapa demikian? Karena memang Japanese yen kita tahu dijual karena ada QE stimulus tambahan kemarin dari Bank of Japan, dan euro juga memang ada harapan bahwa ada QE tambahan ke depannya. Oleh karena itu memang trader pada saat ini very short the euro and the yen and very long the US dollar. Ini juga kita melihat kalau treasuries sendiri itu short position terhadap obligasi pemerintah di Amerika Serikat pada saat ini mencapai titik tertingginya sejak 2006. Nah, kalau kita melihat chart ini, dalam 17 tahun terakhir ini, setiap kali short position begitu tinggi, ada squeeze-nya, di mana yield-nya sendiri atau suku bunga yang diberikan oleh treasury ini, dia akan turun ke depannya. Jadi bukan seperti sesuai yang diharapkan sama pelaku pasarnya, suku bunga akan naik, tapi nanti pada akhirnya suku bunga malahan akan turun ketika short position di sini di treasuries itu di squeeze. Jadi perhatikan dengan seksama, pada saat ini memang banyak orang bisa salah nanti ke depannya gitu. Dan ini juga menurut saya akan dibarengi oleh stock market yang kolaps juga, yang mengalami koreksi yang cukup besarnya. Dan itu memang masuk akal karena setiap kali kita melihat stock market atau bursa saham di Amerika Serikat turun secara signifikan, biasanya juga suku bunga di treasuries akan turun juga. Nah, ini juga quote report-nya saya sudah sering menunjukkan, secara singkat aja saya bahas ini. Commercials itu ada kategori trader yang paling penting. Ini juga disebut smart money atau uang pintar. Kita melihat pada saat ini mereka very short the US dollar, bukan long seperti misalnya spekulator. Kita melihat spekulator memang sangat-sangat long, banyak posisi beli, tetapi commercials very short, bahkan 6 kali lipat long position mereka. Jadi saya merasa ini juga menunjukkan bahwa US dollar upside-nya sangat-sangat terbatas pada saat ini dan dia akan segera balik arahnya.
Nah, ini juga kita melihat chartnya jelas sekali. Kita melihat 10-year chart of the US dollar index. Kita melihat setelah dia mencapai resistance di sekitar 8889, kita melihat bahwa dia memang ruang geraknya udah sangat sempit. Kita melihat juga RSI sangat-sangat overbought, memang belum ada sinyal di PPO, tetapi saya merasa segera akan ada pembalikan di US dollar kalau melihat chart ini. Dan chart terakhirnya singkat juga, kita melihat bahwa ada kemungkinan head and shoulders akan terbentuk di US dollar index. Left shoulder kemungkinan sudah terbentuk, lalu juga kita melihat head-nya di mana puncaknya sudah tercapai, lalu dia turun ke sekitar neckline atau garis lehernya, lalu dia naik lagi membentuk right shoulder, lalu turun. Dan kalau kita melihat juga tidak hanya di emas ada peluang besar, tapi juga di euro yang merupakan balikannya dari US dollar index, kita melihat juga mungkin ini akan terbentuk inverted head and shoulders atau pola head and shoulders yang terbalik, di mana kita melihat shoulder di sini leftnya, juga head dan nanti right shoulder. Thank you very much for your attention and good luck for all of you. Jadi untuk merangkum kembali, kita melihat bahwa pada saat ini US dollar upside-nya mulai sangat-sangat terbatas. Sedangkan kalau kita melihat pasar emas itu sendiri, kita melihat juga bahwa kemungkinan pada saat ini 50-50 chance kita telah mencapai level terendahnya. Namun seperti tadi juga saya sampaikan, kita harus melihat beberapa pekan ke depannya apakah level terendahnya di sekitar 1131.85 berhasil bertahan atau tidak. Kalau misalnya level itu bertahan berapa pekan ke depannya, saya rasa kita akan melihat uptrend yang baru. Dan seperti tadi juga kita melihat bersama, kita akan masuk ke wave 5 yang sangat-sangat besar ke depannya, di mana kita akan melihat kenaikannya yang luar biasa. Tapi untuk sementara waktu, kita masih menahan antusiasmenya, ya kita masih melihat dari hari ke hari seperti apa. Ya, sekian dari saya saat ini. Sampai jumpa di Valbury News berikutnya.